Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas nih ya tentang film Thor kelima nih, yang dikabarkan sedang dalam tahap pengembangan develop untuk mendapatkan sequelnya ya. Wah gila sih, kalau benar berarti Thor ini adalah hero di MCU dengan sequel paling banyak ya, sampai kelima ya teman-teman ya. Karena memang fanbase dari karakter Thor ini besar ya. Pemerannya sendiri Chris Hemsworth itu fanbase-nya besar ya teman-teman. Banyak gitu yang ngefans dan suka sama si Chris Hemsworth ini. Jadi setiap project-project Marvel-nya, film-film MCU Thor yang diperankan Chris Hemsworth itu pasti selalu sukses ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang film Thor kelima ini, jangan lupa untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy ya teman-teman. Kita langsung bahas aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya kayak semingguan gitu ya yang lalu, dikabarkan bahwa Chris Hemsworth ini sedang ditawarin Marvel nih untuk join lagi dan gabung MCU untuk sequel film Thor yang kelima. Jadi ini masih menimbang-nimbang ya si Chris Hemsworth ini. Tapi ya pasti dia akan balik lagi ya teman-teman. Karena kan siapa sih yang bisa memerankan Thor jika bukan Chris Hemsworth ya. Sudah paten banget itu si Chris, ada di franchise Thor di MCU. Dan pastinya untuk cerita Thor yang kelima ini, kemungkinan prediksinya ini akan melibatkan Hercules, God of Greece ya teman-teman ya. Jadi mungkin Thor and the Legendary of the Hercules atau Thor versus Hercules ya, seperti prediksi kita beberapa tahun yang lalu mengenai kelanjutan kisah dari Thor setelah ditutup dengan film Thor Love and Thunder. Banyak sih ya yang kecewa dengan film Thor Love and Thunder ini karena di sini Thor terlihat komedi dan lawak banget ya. Tapi dari segi pendapatannya tetap menguntungkan ya filmnya, serta kritikus di Rotten Tomatoes ratingnya juga tinggi dan average audience score-nya juga tinggi. Jadi ya mau dikategorikan seperti apapun ya, Thor Love and Thunder ini tetap sukses ya teman-teman di pasarannya. Walaupun banyak yang mengkritiknya karena terlalu komedi, terlalu bercanda, dan Thor terkesan tidak ada wibawanya. Seperti itu ya guys di film Thor Love and Thunder kemarin. Jujur aku lebih suka Thor di masa-masa awal ya, waktu pertama kali muncul di Thor 1, di Thor Dark World. Tapi ketika mulai masuk ke film Thor Ragnarok dan Thor Love and Thunder, kayak si Thornya ini wibawanya hilang gitu ya. Tapi masih tetap oke sih ditonton ya. Aku juga waktu itu nge-rate tinggi sih film Thor Love and Thunder karena memang aku terhibur gitu guys ya. Tapi semoga aja nanti di Thor kelima ini yang akan featuring bareng dewa Yunani, Hercules, seperti di post credit scene Thor Love and Thunder, ini akan lebih badass dan lebih amazing, luar biasa ya. Pertarungan antara dua dewa Nordik dan dewa Yunani, Hercules versus Thor. Dan dikabarkan juga ya bahwa Taika Waititi itu tidak akan kembali menjadi direktor film Thor yang kelima. Akhirnya ya teman-teman ya, si Taika Waititi ini, aku tuh kurang suka sama si Taika Waititi ya menjadi direktornya ya teman-teman ya. Kayak harusnya yang lain aja nih yang bisa buat film Thor ini seperti vibes-nya Thor yang film yang pertama dan vibes Thor The Dark World. Jadi tuh kayak kelam, dark, tapi masih balance dengan komedinya, jokesnya, dan kegembiraannya. Jadi nggak jomplang gitu ya, kayak komedi terus ya. Nah jadi ketika ada berita bahwa Taika Waititi itu tidak dilibatkan lagi dan tidak akan menjadi the next director dari film Thor yang kelima, Thor Chris Hemsworth ini, aku sangat bersyukur banget ya teman-teman. Semoga aja Marvel Studios Kevin Feige bisa memilih director lain nih untuk film Thor ya. Jadi kita nggak sama terus dapat panel komedi seperti yang sering disajikan oleh Taika Waititi di film-film Thor itu ya, yang komedi banget, tawa banget, dan gak ada wibawanya si Thor ini. Kalau aku sih pengennya Marvel Studios Kevin Feige itu membawa director di film Thor yang pertama aja nih untuk ngedirect lagi film Thor yang kelima ya. Karena film Thor yang pertama itu aku suka banget sih, dapet banget serunya. Komedinya juga gak kebanyakan atau overdosis ya. Karakter Thor juga dipertahankan sebagai karakter dewa yang berwibawa, tidak seperti di film-filmnya Taika Waititi. Jadi yap, semoga aja Thor yang kelima ini bisa didirect dengan director-director seperti director Thor di film pertamanya, bukan yang kayak Taika Waititi. Dilansir dari portal berita elektronik Screen Rant International, jadi memang film Thor kelima ini adalah film yang cocok banget ya untuk menggantikan Taika Waititi agar tidak lagi join ke film Thor dan mengganti director yang lebih baru dan fresh. Dan ada satu nama nih yang Chris Hemsworth rekomendasikan, dimana dia pengen banget
banget director ini untuk ngedirect filmnya nanti di film yang kelima ya, yaitu si George Miller atau director Mad Max franchise. Mengingat bahwa Thor ini adalah film kelima dan satu-satunya hero di MCU yang memiliki 5 sequel ya teman-teman. Wah gila banget sih kalau sampai director George Miller dari Mad Max itu beneran ya diakuisisi oleh Marvel Studios untuk ngedirector film Thor kelima Chris Hemsworth ini. Pasti pecah banget ya. Pasti keren banget tuh pertarungan dan perangnya antara Hercules dan juga si Thor ini ya, Thor versus Hercules. Jadi nggak ada komedi-komedi garing, komedi-komedi krik-krik lagi ya teman-teman. Aduh, semoga aja cepet kesampaian ya teman-teman. Banyak orang yang bertanya-tanya di luar sana, kenapa ya si Thor ini sampai dianak emaskan banget di MCU? Kenapa sampai punya 5 sequel filmnya itu? Nih, aku kasih tahu ya teman-teman. Dari 5 film Thor itu semuanya nggak ada yang flop. Dari mulai film Thor yang pertama, Thor The Dark World, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder. Walaupun beberapa banyak fans juga mengkritik dan gak puas, tetapi nyatanya dari pihak kritikus film dan average score dari para penonton itu tinggi dan ratingnya bagus ya. Fresh semua di Rotten Tomatoes. Pendapatannya pun tinggi banget, hampir mencapai 1 miliar dolar Amerika. Gimana gak untung banget tuh Marvel Studios ya. Jadi selagi masih untung, selagi cuannya ada dan Chris Hemsworth juga masih mau, umurnya Chris juga masih 40 tahun, masih lama perjalanannya, bisa nih ya film Thor ini sampai franchise-nya ke-8 bisa banget sih. Rincian pendapatannya ini ya teman-teman. Jadi film Thor 2011 itu mendapatkan keuntungan hampir 450 juta dolar. Thor The Dark World 2013 itu mencapai 644 juta dolar. Thor Ragnarok 2017 itu mencapai 855 juta dolar dan Thor Love and Thunder itu mencapai 760 juta dolar. Bayangkan itu ya, semua film franchise-nya Thor Chris Hemsworth itu bisa hampir mencapai 1 miliar dolar Amerika. Gimana si Marvel nggak menganak emaskan Chris Hemsworth sebagai Thor dan langsung ngedevelop film kelimanya Thor, yaitu Thor versus Hercules ini ya teman-teman. Jadi ya semuanya itu tetap cuan-cuan itulah. Ngapain kita buat film tapi malah merugi ya? Terserah deh gimana ceritanya. Tapi yang jelas keuntungan dan keuangan itu nomor 1. Ngapain buat film yang malah merugi dan malah jadi bangkrut ya guys? Ada banyak faktor nih. Faktor yang utama tuh orang memang suka dengan Chris Hemsworth ini, performance-nya di setiap film. Dan dia ini di real life, Chris Hemsworth itu juga banyak fansnya dan disukai orang-orang ya. Jadi nggak banyak haternya Chris Hemsworth ini, karena memang dia punya good attitude banget ya. Dari mulai orangnya kocak, suka komedi juga kalau di real life-nya. Teman-temannya banyak gitu ya. Pokoknya dia positive vibes banget deh. Nggak ada rumor-rumor negatif tentang si Chris Hemsworth ini kalau di dunia nyatanya. Sehingga ketika dia buat project, ketika dia main film, orang-orang tuh antusias mau nonton dirinya di film, mendatangkan keuntungan yang besar kepada Marvel dan MCU. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa si Thor ini dianak emaskan banget di MCU dan malah sampai dapat film kelimanya ya guys. Aduh, ngomongin film Thor yang kelima, gimana ya nanti pendapat Thor kalau dia tahu bahwa adiknya Loki itu belum mati lagi dan dia dibohongin lagi, padahal kan varian beda ya. Ternyata si Loki itu sudah menjadi God of Multiverse, God of Stories, God of Time, dan penjaga pohon multiverse. Wah, pasti tambah sukses gak sih guys kalau Thor kelima nanti? Sudahlah judul tagline-nya itu adalah perang dewa, Thor versus Hercules, plus bisa aja nanti Thor itu mungkin gimana caranya ketemu sama si Loki di pohon multiverse itu ya, dan langsung ngelit kita ke Multiverse Saga atau The Secret Wars. Gila banget ya, ini Thor kelima ini memang ditunggu-tunggu banget nih. Semoga nggak mengecewakan dengan director fresh yang baru. Kalau memang iya George Miller, mantap banget pastinya ya teman-teman. Dilansir dari portal berita elektronik Inverse.com, director film Thor Taika Waititi itu berkata bahwa dia juga tidak mau ya, atau tidak ingin lah untuk kembali ngedirect film Thor yang kelima ini. Bukan apa-apa, karena menurut dia kayak exhausted ya, atau kecapean gitu loh, untuk terus memegang, untuk terus berpikir, menguras tenaganya dalam menggarap franchise seperti Thor di MCU ini. Karena kan memang film-film MCU itu selalu jangka panjang 10 tahun gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah terlibat sekali, maka ya kita harus terus bekerja di situ, bisa sampai belasan tahun juga ya pastinya guys. Jadi banyak orang yang menghargai keputusannya Taika Waititi untuk tidak kembali ngedirect film Thor kelima
dan maybe aja Chris Hemsworth bisa menemukan ya director lain seperti George Miller, dan pastinya Kevin Feige akan ACC nih kalau bisa dapat director dan writer yang bagus juga tentunya ya. Director dan writer itulah dua komponen yang akan menciptakan film yang keren nanti. Jadi harus sesuai nih director dan writernya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk informasi terbaru mengenai film Thor kelima yang sedang digarap, Thor versus Hercules. Dan semoga aja di film Thor kelima nanti ketemu nih ya Thor dengan Loki yang sekarang sudah jadi God of Multiverse. Oke guys, thank you for watching my videos. Jangan lupa kita like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.